Terus begitu sudah lewat sebulan, saya ngomong, sayang, do you remember what happened? It was to you. Dia bilang apa? Sama sekali tidak ingat. Langsung lemes saya. Jasanya tidak diingat loh Pak. Gimana Di situ tuh? Tuhan bilang, itu dia yang kamu katakan itu, kamu itu sombong. Sudah dibentuk masih minta balas jasa. Yang dibentuk itu kamu tahu, bukan dia. Dia nggak rasa apa-apa. Karena baru seingat saya, serotonin kalau drop, semua memori gak ada. Disketnya kosong. Memori cardnya kosong. Pada masa itu ada satu hal yang saya percaya itu menolong saya. Saya walaupun dalam keadaan seringkali panik atau sedih atau merasa nggak nyaman, satu hal yang terus saya lakukan adalah saya suka berdoa. Betul. Dan kalau doa, Grace, 6 jam. Ya. Dalam keadaan duduk di ranjang begini. Terus berdoa. Karena saya membutuhkan. Oke. 6 jam itu duduk sambil keluar suara, sambil nyanyi, atau sambil bahasa lidah, atau hanya duduk kayak patung? Semua dia lakukan. Semua. Dan itu saya melihat dia kayak orang sembuh. Kayak orang sembuh saat itu. Padahal saya baru tahu bahwa itu adalah spiritnya. Spirit di dalamnya itu yang keluar pada saat menghadapi itu ya. Iya. Mungkin kalau tidak ada itu, mungkin saya jauh lebih buruk keadaannya. Iya. Ya, karena saya banyak berdoa itu karena saya merasa butuh. Tuhan, hatiku sedih sekali. Jadi tolong Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, hibur aku. Jadi berdoanya begitu kan? Begitu terus berdoanya. Begitu terus. Jadi saya berdoa itu bukan karena disuruh, karena saya memang butuh. Sebab kalau enggak, saya melek mata, saya merasakan hal-hal yang tidak nyaman gitu. Tapi ketika saya berdoa itu membuat saya lebih nyaman ya, lebih bisa menghadapi apa yang saya hadapi sehari-hari. Ya, itu saya memang terus terang mungkin saya dari produk manusia yang jiwanya itu nggak normal. Tapi itu dalam arti yang tanda kutip ya. Karena saya memang sejak remaja saya pernah mencoba untuk menghilangkan nyawa saya. Saya pernah bunuh diri. Karena apa Bu Yayu? Ya karena stres aja, karena merasa tidak pengen sekolah, kelas 2 SMA. Saya tidak kepengen sekolah. Jadi bapaknya itu militer. Oke, hubungan dengan orang tua yang ini. Ya terlalu dengan ayah lah. Ya apa. Tapi intinya adalah saya merasa, aduh saya nggak kepengen lagi. Saya mencoba itu akhir tahun, mencoba minum obat apa yang ada di dalam kotak obat rumah saya minum semua. Dan itu malam-malam kan nggak ada orang, semua sudah tidur. Saya habis minum, katanya kakak saya datang dari pergi, mendapati saya dekat meja makan, sudah tertidur di situ dan mulutnya sudah berbusa. Jadi dari situ saya dibawa ke rumah sakit dan saya tertolong. Dan saya 1 bulan di rumah sakit. Bukan karena apa yang saya minum, bukan karena fisik. Tapi dokter melihat ini psikisnya harus disembuhkan, dikonseling tiap hari. Oke, itu sebelum kenal Tuhan Yesus ya Bu Yayu? Setelah itu saya baru sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Sejak SD saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Makanya pada waktu saya di rumah sakit pun saya banyak berdoa lagi. Tuhan Yesus tolong saya. Masih kelas 2 SMA. Dan saya sembuh. Tahun berikutnya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya saya hanya mengenal Tuhan Yesus dari saya sekolah minggu. Nah ini loh yang saya syukuri bahwa sehingga pada waktu saya mengalami masa premenopause itu, saya diberi kekuatan untuk terus
hengit dengan Tuhan gitu ya, sehingga saya dapat dipulihkan. Ya, jadi para sahabat Crosstalk, bahwa ternyata hanya menyadari ataupun mengerti ataupun tahu apa itu menopause dan kita belajar untuk mengatasinya tidaklah cukup kalau dasarnya kita tidak pernah mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan itu. Bu Yayu mengalaminya dan ternyata pada saat ketidaksadarannya menghadapi menopause itu, kekuatan dari apa yang dia percayai keluar begitu saja. Sekalipun Ibu Yayu mengatakan banyak enggak sadarnya. Tapi firman ataupun kehidupan bersama dengan Tuhan sebelum dia menghadapi ini muncul dengan sendirinya. Betapa pentingnya ada itu perasaan ya Pak. Ingin bunuh diri juga kan. Ingin bunuh diri itu pada waktu itu saya merasa gak nyaman, gak enak, lebih baik saya mati. Nah saya tahu bahwa ini tidak boleh, makanya saya banyak berdoa. Saya banyak mohon pertolongan Tuhan ya, supaya saya dilewatkan dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Jadi cerita menyembuhkannya bagaimana ini Pak Yakub ujungnya? Saya ingat itu bulan Desember, tanggal 22 kalau nggak salah. Ya, pagi-pagi tiba-tiba dia buka mata. Dan dia senyum pertama kali setelah 4 tahun kagak senyum. Tidak ada flat wajah expression. Dan dia sapa saya, "Good morning Papa." What? Haleluya. Good morning sayang, saya peluk dia. Ya begitu aja. Dan saya ajak makan, bisa makan, dan berlarut-larut semakin sembuh, minum vitamin. Dan saya menunggu saat tepat bagaimana dia akan berterima kasih kepada saya atas jasa-jasa saya yang luar biasa. Kan nah, itu ngerti, nggak sadar ya Bu. Itu naifnya saya selanjutnya. Kebodohan saya selanjutnya. Iya. Soalnya lu nggak tahu ya, gue ya. Tahu ya. Iya, pengorbanan gue nih kayak apa nih gitu. Terus begitu sudah lewat sebulan, saya ngomong, "Sayang, do you remember what happened? It was to you." Dia bilang apa? "Sama sekali tidak ingat." Langsung lemes saya. Jasanya tidak diingat loh Pak. Gimana tuh? Tuhan bilang, itu dia yang kamu katakan itu, kamu itu sombong. Sudah dibentuk masih minta balas jasa. Yang dibentuk itu kamu tahu, bukan dia. Dia nggak rasa apa-apa. Karena baru seingat saya, serotonin kalau drop, semua memori gak ada. Disketnya kosong. Memori cardnya kosong. Jadi dia kagak ingat. Iya. Saya langsung lemes, ampun Tuhan, ampun. Ya. Jadi menurut saya, Firaun dengan Musa, siapa yang dibentuk? Musa, bukan Firaun. Karena ujungnya Firaun mati kok. 10 tulak itu sebetulnya untuk Musa dan bangsa Israel. Jadi Pak Yakub merasa bahwa Tuhan itu sedang mengajarkan kerendahan hati begitu ya? Iya. Dan istri saya yang bergerilya nanya sama ponakannya, sama anaknya, apa yang terjadi? Dia tunjukkan fotonya. Ya Tuhan. Dan setiap kali dia lihat gitu nangis, dia peluk saya, terima kasih. Tapi saya udah menyesal gitu loh. Minta balas budi. Iya. Jadi pesan saya buat para suami ya, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sudahlah, nggak usah cari terima kasih, ya, percuma. Kenapa? Itu istri kita yang bagian dari kita. Ngapain kita harus minta dipuji segala macam? Gitu. Karena ingat juga ya, dalam kalau kita menikah tuh diberkati kan selalu ada kita ucapkan janji ya Pak Yakub akan mengasihi baik dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka gitu ya Pak. Itu gampang dilakukan. Kenapa? Semuanya masih sehat. Betul. Semuanya masih waktu punya duit. Ngomongnya mah gampang. Iya. Ya? Coba waktu menopause. Coba waktu saya andropause. Dia ngerti saya. Oke. Itu. Ujian itu terhadap janji justru terjadi manakala kita menghadapinya kan? Ya. Iya. Bukan mengucapkannya. Bukan. Betul. Dan ketika kita tidak menyadari bahwa janji itu pernah ada, tiba-tiba hadir,
itu dia. Ujiannya datang gitu kan. Iya. Saya lupa loh, saya nikah 30 tahun lalu saya pernah janji itu. Tiba-tiba Iya. ujian datang. Gitu maksudnya ya Pak? Iya. Oke. Dan sekarang ini maksudnya Pak Yakub memasuki usia 60 juga masa andropause ya? Apa sudah lewat andropausnya? Sudah. lewat. Tapi pada Puji waktu Tuhan. itu ya Ibu Nah, Yayu mendampingin saya sih. iya, Ya, Ibu mengerti Yayu saya. yang ngelihat nih Pak Yakub. Bagaimana Bu? Tidak Ti- fenomenal tidak seperti fenomenal. Fenomenalnya hanya perubahan emosi, terus mood yang up and down Oke. ada. Tapi karena saya pernah mengalaminya ya, saya sangat mengerti. Saya berdoa, mendoakan terus. Dan ternyata dengan doa segala sesuatu itu dapat dipulihkan, Amin. dapat diselesaikan. Itu betul. Ya. Jangan lupa berdoa. Membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Curahkan semua keluh kesah, curahkan semua keinginan ya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan Amin. perkara yang ajaib. Jadi ketika saya menyendiri sampai saya bikin ruangan kerja sendiri, dia nggak melarang saya gitu loh. Ketika saya merasa tidak percaya diri sampai setiap kali mau seminar, bayangin 2 PhD cum laude tapi aduh kok rasanya nggak percaya diri gitu. Dan dia doain dan tetap saya harus kerja dan lain sebagainya. Saya masuk rumah sakit berkali-kali tahun kemarin itu sampai 4 kali ke Singapura dan lain sebagainya, kena imun turun, kena cacar ular dan lain sebagainya. Oh, Pak Yakub sendiri mengalami 4 kali masuk rumah sakit. Lebih yang tahun kemarin 4 kali, yang belum tahun-tahun yang lalunya. Oh gitu. iya. Jadi beliau juga menemani dan sabar dan aku ngerti. Aku nggak suka makan ya. Sama Berapa ya, bulan sama Bu Yayu juga nggak suka makan. Nggak makan, turun 10 kilo, 12 kilo. Oh, sekarang udah lebih baik. Belum, Waktu ini saya besok sudah lebih baik, Iya. tapi masih kurang. Tidak seperti sebelum kejadian itu. Iya. Pak Yakub lebih gagah, lebih. Iya. Pak Yakub, mungkinkah Tuhan mengizinkan Pak Yakub juga menghadapi andropause supaya Ibu Yayu juga mengerti gimana ngerawat Pak Yakub? Oh, seperti itu dulu suami saya rawat saya. Iya. Maunya saya yang fenomenal, tapi enggak. Sehingga apresiasi Dia yang beliau fenomenal. nggak boleh sama dong, Pak. Iya. Mungkin karena saya udah berdoa duluan. Nah. Iya. Dan sebetulnya yang untung adalah pemirsa ya. Ya, yang betul. kali ini mendengar kehidupan kami. Kami nggak pernah cerita ini loh pada siapa-siapa loh. Dan Iya, di baru cross di talk. cross talk aja. Wah. Terima kasih Pak Ibu. Pasti jadi berkat, pasti jadi berkat. Iya. Pernah Jadi dipahami lah ya. Yang di Amerika itu, tapi cuma sedikit. Itu pun sharing pribadi sih. Iya, kalau sharing pribadi bukan ya pernah. terbuka, Tapi ya. kalau yang di publik seperti ini baru sekali. kami baru sekali ini gitu. Nah, tujuan dari ini adalah agar fenomena yang pasti terjadi pada setiap kita itu bisa dipahami, diterima, diresponi dengan benar agar kita mampu melewatinya. Jadi juga kalau terjadi pasangan kita ternyata kok berubah karakternya, dulu lemah lembut, sekarang kok apa-apa curigaan, apa-apa cemburuan dan sebagainya. Di usia menopause dia, karena kita tahu bahwa itu salah satu daripada mungkin premenopause gejalanya, maka kemungkinan kita akan bisa menghadapinya dengan berbeda. Jadi betapa pentingnya para sahabat crosstalk kita untuk tahu, punya knowledge tentang pasangan kita di masa-masa yang cukup kritis atau cukup penting dalam periode kehidupan mereka, kehidupan pasangan kita, sehingga kita pun lebih bijak lagi menghadapinya. Ditambah lagi dengan kita percaya bahwa tidak ada satu pun terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Seperti itulah yang dialami oleh Pak Yakub dan Ibu Yayu ya. Tidaklah mudah untuk menepati janji nikah kita, betul ya Pak? Ya. Hanya bisa kita katakan kita mampu saat ujian itu terjadi. Dan mereka sudah menghadapinya. Dan pelajaran kehidupan mereka akan menjadi pelajaran yang berguna bagi kita semua, para sahabat crosstalk.
Dan setelah apa yang dialami Ibu Yayu sempat menopause, Pak Yakub pun belum lama menghadapi preandropause. Artinya sekarang apakah semua sudah selesai? Apakah pengertian satu terhadap lainnya udah maksimum? Nggak bakalan ada lagi pencobaan ke depannya? Nggak akan ada lagi ujian-ujian? Gitu Pak Yakub, kira-kira gimana? Perjuangan belum selesai. Belum selesai ya? Iya. Tetap harus dihadapi. Ibu Yayu itu sampai hari ini masih suka dingin. Jadi itu kalau tidak 15-16 derajat AC di kamar saya 3 PK dinyalain dua-dua sehingga saya harus pakai selimut tebal gitu ya. Jadi tidak hilang bersamaan dengan selesainya premenopause. Tidak hilang itu Pak kebiasaannya. Peperangan itu masih ada. Peperangan ada AC ya Bu. Iya. Iya. Seringkali saya kecilin, terus dia yang besarin. Terus saya kecilin lagi, besarin. Itu masih terjadi sampai hari ini. Tapi yang terakhir beberapa hari ini justru kebalikannya. Belajar step lain. Pak Yakub bilang, "Ma, nggak apa-apa tuh yang satu dinyalain aja AC-nya." Lalu dinyalain, jadi dua-duanya nyala. Tapi pada waktu Pak Yakub tidur, saya lihat ini selimut, lalu bed cover juga buat selimut kan, karena saking dingin. Saya pikir, aduh kasihan sekali. Padahal saya nggak pakai apa-apa gitu kan, karena sudah merasa nyaman gitu. Jadi akhirnya saya matiin yang satu supaya Pak Yakub lebih nyaman. Akhirnya bed covernya dibuka, pakai selimut saja lebih nyaman. Dan ketika dia tidur, saya nyalain lagi. Nyalain. Demi dia. Karena Pak Yakub kasihan melihat Kasihan. ibunya. Dan saya ambil lagi selimutnya. Itu sangat menarik sih. Sungguh-sungguh menarik ya Pak Yakub sama Bu Yayu. Saya juga nggak ngerti kenapa perasaan itu ada di antara kami. Seperti ada satu step di atas apa yang selama ini dihadapi kalau menurut saya pribadi. Sehingga mengasihi orang lain itu lebih penting daripada mengasihi diri sendiri. Jadi pengorbanan itu bukan terpaksa lagi, tetapi seperti sebuah sukacita melakukannya. Kan Pak Yakub melakukannya pada waktu saya sudah tertidur. Saya melakukannya mematikan AC supaya Pak Yakub nyaman juga pada waktu Pak Yakub tertidur. Nggak butuh disuruh atau ngomel dulu, enggak. Berarti itu adalah kasih tingkat yang lebih tinggi kalau menurut saya ya. Iya. Kasih dengan pengorbanan. Menurut saya demikian. Jadi yang bingung itu si AC. Tapi biaranlah, AC kami beberapa kali rusak gara-gara itu. Mati nyala. Apakah itu yang disebut kasih agape? I think so ya. I think so ya. Jadi dia tidak minta kok. Tidak menuntut, kasih tidak menuntut. Gitu. Saya betul-betul ingin dia tidur nyenyak. Sama dia seperti saya ini bisa tidur nyenyak. Saling memberi aja gitu loh. Karena kasih yang sudah di atas batas kasih manusia biasa menurut saya. Iya, dan percaya atau tidak ya Grace, saya semakin kesini tuh semakin tidak ingin berpisah gitu. Saya sering peluk, sering cium, sering doa sama-sama, sering pergi sama-sama. Kalau saya tugas di luar kota, saya pengen segera pulang dan telepon dari jauh, dia tahu kok. Gitu ya. Gitu, dan saya selalu memberi afirmasi every day loh, setiap mau tidur. Gimana Bu Yayu, ceritain coba. Pak Yakub itu sampai hari ini, sampai tadi malam, selalu bicara, "Mama, do you know that I love you very much?" Wow, segitu mesranya. Saya selalu bilang, "Yes, I know." Udah. Dan saya bisa mimpi yang indah. Nah, melakukan kebaikan dan kasih justru yang mimpi indah yang melakukannya ya Pak. Dan yang lucu sekarang Pak Yakub juga terapkan pada cucu kami yang baru berusia 2,5 tahun, masih kecil. Jadi Pak Yakub juga ngomong, "Rara, her name is Rara. Rara tahu opa sayang Rara." Karena mungkin saya trauma ketika saya merawat, dia nggak tahu. Mumpung sekarang sadar begitu ya. Sadar, diafirmasi terus. Tapi saya bahagia sih ketika dia tahu bahwa saya menyayangi dia. Dan gitu. Ibu Yayu juga pasti bahagia sekali ya. Iya.
Karena tahu ada seorang suami yang menerima ibu apa adanya. Ya, betul. Dan mengasihi luar biasa. Iya, jadi kalau ada suami yang lebih suka di luar, itu malah saya bilang kok aneh ya gitu loh. Karena kehidupan kami itu makan bersama. Dia kalau saya belum datang dia rela nggak makan. Jadi saya jadi nggak mau jajan di luar, pasti makan bersama. Baik, gitu. baik. Itu Luar biasa. really happen. Ya, luar biasa. Para sahabat Crosstalk, bukan hanya kita semua yang ada saat ini menonton apa yang kita saksikan bersama, tapi saya secara pribadi sangat diberkati dengan kesaksian Bapak dan Ibu Yakub dan Ibu Yayu Esra ini. Saya banyak belajar dari mereka, bagaimana kasih antara suami dan istri harus makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Baik, kita akan akhiri, tapi sebelumnya saya akan meminta pesan dan kesan dari Pak Yakub maupun Ibu Yayu dalam apa yang mereka alami kepada para pemirsa agar kita dapat inspirasi baru apa dari menonton ini semuanya. Silakan dimulai dari Ibu Yayu mungkin. Ya, dari saya para pemirsa terutama yang wanita, jangan takut menghadapi masa-masa dalam kehidupan kita, terutama pada masa menopause. Ada teman saya yang takut sekali, nggak mau aku ngalami menopause, nanti kulitku jadi kisut, aku jadi tua, aku jadi renta, katanya begitu. Tapi sebenarnya tidak. Kita harus menghadapi dengan kesiapan, hati yang penuh damai sejahtera, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Itu yang akan kita hadapi. Oke, baik. Mungkin Pak Yakub? Ketika orang tidak benar, seyogianya kita berespon benar. Ketika situasi tidak benar, seharusnya justru kita benar. Berespon benar itu penting untuk menata kehidupan di masa depan jauh lebih baik dari masa sekarang ini. Sahabat Crosstalk, demikianlah bincang-bincang di antara kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yayu, janganlah kita takut menghadapi keadaan yang pasti akan menimpa kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian akhir daripada bincang kita. Sampai jumpa kembali di talk show Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini ke sahabat dan keluarga lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati oleh kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian lainnya.